Apa yang dilakukan TNI Indonesia terhadap OPM jelang HUT RI 80 ini bikin semua orang tercengang. Pertempuran di tanah Papua kembali memanas. TNI yang tergabung dalam Komando Operasi Habema berhasil melumpuhkan 8 anggota kelompok bersenjata organisasi Papua Merdeka. Peristiwa ini terjadi di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah, tepat di momen jelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80. Laporan resmi menyebut dari delan orang yang terkena tembakan, 3 diantaranya tewas. Situasi ini menegaskan betapa seriusnya aparat menjaga kedaulatan negara. Pertempuran pertama berlangsung pada 8 Agustus 2025 di distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya. Daerah itu diduga kuat menjadi tempat persembunyian kelompok OPM, Jaringan Temgati Enumbi, seorang buronan polisi yang sudah lama meresahkan. Enumbi tercatat pernah melakukan pencurian serta tindak kekerasan di Puncak Jaya. Dalam baku tembak tersebut, 3 anggota OPM tertembak termasuk Enumbi sendiri. Fakta ini jadi bukti nyata keberhasilan TNI dalam menumpas ancaman. Tidak hanya menembak mati para pelaku, TNI juga berhasil menyita sejumlah barang bukti penting. Dari lokasi, pasukan mengamankan 2 pucuk senjata api, 10 butir amunisi, 1 bendera bintang kejora, dan perangkat komunikasi yang biasa dipakai kelompok separatis. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa jaringan tersebut memang sedang mempersiapkan aksi provokasi jelang Hari Kemerdekaan. Aparat tidak memberi ruang bagi kelompok yang ingin mengganggu persatuan bangsa. Namun, situasi tidak berhenti di sana. Penyisiran dilanjutkan. Pada 11 Agustus 2025, di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Di wilayah ini, pasukan TNI kembali terlibat kontak tembak dengan kelompok OPM Kodap 8 Kemambu. Pertempuran sengit pecah, suara rentetan peluru menggema di tengah hutan. Dalam baku tembak tersebut, 1 anggota OPM tewas di tempat. Sementara 2 orang lainnya mengalami luka-luka akibat peluru. Dari lokasi penyisiran di Intan Jaya, TNI juga berhasil mengamankan berbagai barang bukti tambahan. 4 butir amunisi, sebuah tas, telepon seluler, dan kalung berlogo OPM ditemukan di sekitar lokasi. Bagi masyarakat awam, barang-barang itu mungkin terlihat sepele, tapi dalam operasi militer, bukti seperti ini punya nilai penting. Barang bukti membantu membuka jaringan kelompok siapa pemasok senjata dan rencana aksi yang mereka susun. Situasi semakin menegang pada 12 Agustus 2025 ketika kelompok OPM mencoba melakukan serangan balasan. Mereka berupaya menyerang pasukan TNI yang sedang bertugas. Namun, rencana itu berhasil digagalkan. Dalam konfrontasi tersebut, 2 anggota OPM kembali tewas. Mereka bukan sembarang anggota, melainkan pimpinan wilayah bernama Teleginus Maiseni, bersama ajudannya Seplianus Maiseni. Kehilangan komandan jelas memukul mental pasukan OPM. Keberhasilan ini tentu tidak lepas dari kesiapsiagaan prajurit di lapangan. Bayangkan saja, di tengah hutan lebat dengan medan berat, prajurit harus tetap waspada setiap detik. 1 langkah lengah bisa berarti nyawa melayang. Tapi justru di situ terlihat betapa terlatihnya TNI kita. Mereka tidak hanya menunggu serangan, tapi aktif melakukan patroli, penyisiran, dan menutup ruang gerak lawan. Semua demi memastikan keamanan rakyat Papua. Fakta bahwa operasi ini dilakukan jelang HUT ke-80 Republik Indonesia bukan kebetulan. Setiap tahun, kelompok separatis sering mencoba melakukan aksi untuk menciptakan ketakutan. Sama seperti maling yang suka beraksi saat orang lena. Mereka ingin merusak suasana perayaan. Namun, kali ini, TNI sudah lebih dulu bergerak sehingga bukannya berhasil mencetak aksi, kelompok OPM justru menghilangkan orang-orang pentingnya di lapangan. Dalam konteks nasionalisme, apa yang terjadi di Papua bukan hanya persoalan daerah, tapi soal harga diri bangsa. Negara tidak boleh kalah oleh kelompok kecil bersenjata yang ingin memisahkan diri. Bagi masyarakat awam, ibarat rumah tangga ketika ada pencuri masuk rumah, tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Begitulah yang dilakukan aparat. Mereka menjaga rumah besar bernama Indonesia agar tetap utuh, aman, dan berdaulat dari ancaman. Hasil operasi ini menegaskan kepada publik bahwa negara hadir dan bertindak nyata,
8 anggota OPM berhasil dilumpuhkan hanya dalam waktu beberapa hari operasi. 3 tewas di Puncak Jaya, 1 di Intan Jaya, dan 2 lagi termasuk komandan ditewas pada 12 Agustus. Barang bukti pun diamankan. Semua fakta ini menunjukkan konsistensi TNI menjaga kedaulatan Indonesia. Bagi rakyat, ini adalah kabar yang memberi rasa bangga dan tenang. Keberhasilan TNI menumpas kelompok separatis ini tentu tidak terjadi begitu saja. Komando Operasi Habema memang dibentuk khusus untuk menindak aktivitas. OPM yang meresahkan, nama Habema diambil dari Danau Habema di Papua, simbol keteguhan dan keindahan bumi cendrawasih. Pasukan gabungan ini terdiri dari prajurit terlatih berbagai matra yang punya pengalaman dalam medan sulit pegunungan. Inilah yang membuat mereka mampu bergerak cepat dan efektif di lapangan. Jika kita bandingkan, medan Papua jauh lebih berat dibanding banyak wilayah lain di Indonesia. Pegunungan tinggi, hutan lebat, dan akses transportasi terbatas membuat operasi militer di sana butuh persiapan ekstra. Itulah sebabnya kelompok OPM sering bersembunyi di wilayah terpencil, seperti distrik Mewoluk atau Intan Jaya. Mereka berharap sulit dijangkau aparat. Namun pengalaman panjang TNI justru membalik keadaan membuat tempat persembunyian tidak lagi aman. Tenggati Enumbi yang ditempak mati pada 8 Agustus bukan nama kecil. Ia dikenal sebagai figur yang memimpin jaringan kecil namun berbahaya. Catatan kepolisian menyebut ia pernah terlibat pencurian hingga aksi kekerasan bersenjata yang mengganggu keamanan warga di Puncak Jaya. Kematian Enumbi jadi pukulan besar bagi kelompoknya. Sama seperti pemain kunci dalam tim bola, hilangnya kapten membuat koordinasi dan semangat pasukan ikut runtuh. Barang bukti yang diamankan juga tidak bisa diremehkan. Senjata api dan amunisi yang ditemukan menunjukkan bahwa kelompok ini punya akses terhadap perlengkapan tempur. Bendera bintang kejora yang disita pun memperjelas bahwa mereka tidak sekadar kriminal biasa, tapi bagian dari gerakan separatis. Telepon genggam dan alat komunikasi penting untuk melacak jaringan yang lebih luas. Setiap temuan menjadi potongan puzzle yang membantu aparat memetakan ancaman. Konfrontasi di Intan Jaya pada 11 Agustus juga memperlihatkan bagaimana OPM tidak segan-segan melawan aparat. Mereka membawa senjata, siap menembak, meski harus menghadapi pasukan terlatih, namun hasilnya jelas. 1 anggota tewas, 2 terluka, dan barang bukti kembali disita. Bagi masyarakat awam ini gambaran bahwa OPM bukan lagi sekadar kelompok pengganggu biasa. Mereka sudah beroperasi seperti gerilyawan dan karenanya harus ditindak tegas. Serangan balasan pada 12 Agustus juga bukti lain. Dalam logika sederhana, kelompok separatis itu ingin menunjukkan mereka masih punya taring. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. 2 tokoh penting mereka tewas. Teleginus Maeseni, komandan wilayah bersama ajudannya Seprianus Maeseni, jatuh di tangan TNI. Kehilangan pemimpin setara dengan kehilangan nahkoda kapal. Kelompok yang tersisa pasti goyah, kehilangan arah, dan sulit mengatur strategi baru. Bagi rakyat Indonesia, informasi seperti ini perlu diketahui agar tidak mudah termakan isu yang sering diputarbalikkan. Sebab kelompok separatis kerap memanfaatkan propaganda menggiring opini bahwa mereka korban. Padahal, fakta di lapangan jelas mereka yang lebih dulu melakukan penyerangan. Sama seperti maling yang ketahuan beraksi lalu berteriak menuduh tuan rumah. Begitu pula cara mereka menutupi kenyataan pahit yang sebenarnya. Selain aspek keamanan, keberhasilan operasi ini juga punya dampak psikologis besar. Warga Papua yang selama ini sering resah karena aksi OPM kini bisa merasa lebih aman. Kehadiran TNI di daerah mereka jadi simbol perlindungan. Rakyat bisa kembali beraktivitas tanpa dihantui rasa takut. Seperti seorang ayah yang menjaga keluarganya di rumah, TNI hadir untuk memastikan setiap anak bangsa di Papua tetap bisa hidup tenang dan produktif. Tidak hanya itu, operasi ini juga jadi pesan internasional. Dunia harus tahu bahwa Indonesia tegas menjaga kedaulatan wilayahnya. Tidak ada toleransi bagi gerakan separatis bersenjata. Setiap upaya untuk mengganggu persatuan bangsa akan ditindak sesuai hukum dan aturan.
Fakta bahwa operasi ini berhasil dengan bukti nyata membuat posisi Indonesia semakin kuat dalam menghadapi berbagai tudingan miring dari pihak luar negeri. Kemenangan ini memang belum berarti ancaman selesai total, tapi jelas menunjukkan arah. Setiap kali kelompok separatis mencoba bergerak, aparat semakin sigap menutup ruang. Dari 8 anggota yang dilumpuhkan dalam beberapa hari, jelas terlihat bahwa jaringan mereka semakin terpojok. Dengan terus menjaga konsistensi, lambat laun, sisa-sisa kelompok itu akan habis. Papua tetap bagian dari Indonesia, dan merah putih akan terus berkibar di sana. Penting untuk dipahami, operasi militer seperti ini bukan hanya soal baku tembak. Ada strategi intelijen, logistik, dan koordinasi yang rumit di baliknya. Prajurit yang diturunkan harus tahu medan, tahu titik persembunyian musuh, dan paham bagaimana menghadapi serangan mendadak. Ibarat main catur, setiap langkah harus diperhitungkan. Satu kesalahan kecil bisa memberi celah bagi lawan. Keberhasilan Habema